Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aufa Ramadianti Ermawan dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis semester 2 Universitas Terbuka. Di dalam video ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term beserta contohnya. Term yang pertama adalah term singular. Term singular ini hanya menunjukkan pada suatu objek tertentu atau objek yang spesifik saja. Contohnya seperti kata pantai itu atau seperti kata desa itu. Dan yang kedua ada term partikular. Term partikular ini term yang menunjukkan sebagian objek dari kelompok. Contohnya seperti kata beberapa mahasiswa dan 4 orang siswa. Dan yang terakhir ada term universal. Term universal ini adalah term yang mencakup seluruh bagian dari kelompok. Contohnya seperti kata masyarakat dan seperti kata hewan. Ketiga jenis term ini sangat penting di dalam logika karena akan membantu kita mengklasifikasikan dan memahami isi dari pembicaraan agar lebih tepat dan jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh sesat pikir atau logical fallacy dan cara agar bagaimana kita terhindar dari logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam pemahaman yang membuat argumen menjadi tidak logis atau tidak valid. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh bentuk sesat pikir, yaitu false cause atau sebab akibat palsu. False cause atau sebab akibat palsu ini menganggap hubungan sebab akibat tanpa bukti yang kuat hanya berdasarkan urutan waktunya saja. Contohnya, ketika saya memakai jam tangan ini, saya selalu beruntung. Padahal itu hanya kebetulan saja, bukan sebab akibat yang nyata. Dan bagaimana cara agar kita terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir? Yang pertama, kita harus memahami topik dan alasan yang ingin disampaikan. Yang kedua, kita harus teliti dan berpikir kritis. Yang ketiga, kita tidak membuat kesimpulan secara terburu-buru. Yang keempat, fokus pada argumen yang disampaikan oleh lawan bicara dan tidak menyerang lawan bicara. Dan yang terakhir, mendengar dan memahami argumen yang disampaikan oleh lawan bicara dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari jawaban tugas 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.